Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Imanuddin, mahasiswa PPK Daljab Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIM di unit kerja SDN Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian sekarang? Alhamdulillah baik. Bertemu lagi bersama Bapak di Pendidikan Agama Islam dan Budi. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali. Coba sebelum kita belajar, topiknya dudukkan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin sama siapa? Adik. Adik silakan pimpin doanya. Sudah selesai membaca doa. Bapak akan memeriksa tentang kehadiran kalian. Apakah semua siswa hadir? Hadir. Alhamdulillah, berarti semua kita ada dalam keadaan sehat ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai kepada pembelajaran, coba Bapak ingin melihat kerapian kalian. Coba dicek baju kalian, tempat duduk kalian, semuanya dirapikan. Baik anak-anak, setelah kita beres membaca doa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Pakaian kita sudah rapi, mudah-mudahan membawa kita keusuhan untuk mencari ilmu pada kesempatan hari ini. Apakah semua siswa semangat? Apakah kalian masih semangat? Mana semangatmu? Tepuk semangat! Ya, luar biasa. Ternyata kalian sangat semangat ya pada pembelajaran kali ini. Nah, kita sekarang akan melihat dulu sebuah tayangan video yang akan Bapak putar di layar depan. Baik anak-anak, mari kita lihat video penayangan berikut ini. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Coba diperhatikan. Membasuh kedua telapak tangan. Setelah membasuh kedua telapak tangan, disunahkan untuk berjemur. Berjemur ini sebanyak 3 kali. Setelah berjemur, yakni memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyaq, dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu niat berbarengan dengan membasuh wajah. Namun dulu kali ofan pada fitas syukur faktor dari ta'ala. Membasuh wajah ini sebanyak 3 kali. Setelah membasuh wajah, yakni membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Pembasuhan tangan ini harus rata sampai siku-siku. Tangan 3 kali, kemudian lanjutkan tangan kiri 3 kali. Setelah itu mengusap sebagian kepala, tapi disunahkan untuk mengusap seluruh kepala. Setelah itu mengusap kedua telinga. Hal ini dilakukan berbarengan telinga kanan dan telinga kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ini dilakukan sebanyak 3 kali, kaki kanan terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan kaki kiri sebanyak 3 kali.
sampai mata kaki, jadi tidak sampai lutut, hanya sampai mata kaki, dan disunahkan untuk menyela-nyelani pakai kelingking pada tiap-tiap jari kaki. Setelah selesai, disunahkan untuk menghadap kiblat dan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadika shalihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, apakah kalian barusan sudah menonton video yang Bapak berikan di depan? Barusan kita sudah belajar tentang video praktek berwudu. Dari mulai sunat mencuci tangan sampai terakhir membaca doa. Baik, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian sebelum kita memasuki kepada pembelajaran inti. Coba hasil dari kalian barusan melihat video tayangan. Mengapa kita harus berwudu sebelum sholat? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Boleh ya, boleh. Wudu adalah apa, Uli? Syarat sah untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Merupakan salah satu syarat sahnya untuk melaksanakan ibadah. Kedua, apa yang terjadi jika kita tidak berwudu sebelum sholat? Coba siapa? Boleh, Lukman dulu. Maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Coba siapa lagi? Bagaimana urutan langkah-langkah wudu yang benar? Iya, boleh. Iya, diawali dengan niat dan diakhiri dengan tartib. Coba kasih tepuk tangan semuanya. Anak-anak, Bapak sekarang akan membagikan buku pelajaran kepada kalian. Kalian silakan dibuka halaman 92, yaitu memahami tata cara berwudu. Coba dibagikan di belakang. Silakan dibuka dulu halaman 98. Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pertama yaitu siswa mampu menyebutkan niat dan doa sebelum wudu. Kedua, siswa memahami dan dapat menyebutkan urutan langkah-langkah wudu. Ketiga, siswa mampu mempraktikkan wudu sesuai dengan tata cara wudu yang benar. Baik anak-anak, tinggal sekarang kita masuk kepada pembelajaran inti. Bapak akan membacakan ayat Al-Quran beserta artinya tentang hukum berwudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholawati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, anak-anak, barusan adalah ayat Al-Quran tentang wajib atau tentang tata cara melaksanakan wudu. Ada pada surat Al-Maidah ayat 6. Sekarang sebelum masuk kepada pembelajaran inti, coba dilihat dari buku. Mari kita tepuk wudu terlebih dahulu. Apakah sudah bisa? Sudah. Tepuk wudu. Cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki, lalu doa. Amin. Nah, itu adalah tepuk wudu. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran inti. Tidak hanya melihat kepada buku pembelajaran, tapi Bapak juga sudah membuatkan untuk presentasi di depan. Nah, coba lihat anak-anak, pengertian wudu. Apa itu wudu? Wudu adalah salah satu cara bersuci dalam agama Islam yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah. Seperti apa? Sholat tadi yang sudah dikemukakan atau yang sudah diceritakan oleh teman kita.
Wudhu memiliki tujuan untuk menyucikan diri dari hadas kecil, yaitu keadaan yang membuat seseorang tidak sah untuk melaksanakan ibadah tertentu. Wudhu juga menjadi tanda kebersihan dan kesucian hati sebelum menghadap Tuhan. Secara umum, wudhu. Nah, lanjut. Kita juga harus mengenal macam-macam air untuk berwudhu atau apa saja air yang bisa dipakai untuk berwudhu. Coba baca semuanya. Pertama ada air apa? Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ada air apa? Terjun. Nah, gampang ya, kita tinggal menghafalkan kembali air-air yang bisa dipakai untuk berwudhu. Lanjut, syarat sah berwudhu. Syarat sah berwudhu pertama harus beragama Islam. Kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga, menggunakan air suci yang menyucikan. Keempat, mengetahui tata cara wudhu yang benar. Lanjut, rukun wudhu. Rukun wudhu semuanya ada 6. Dari pertama tadi yang sudah kita bacakan, tepuk wudhu. Pertama, niat. Adapun niat tersebut, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai keempat, mengusap sebagian. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata. Keenam, berwudu harus secara tertib. Lanjut, sunnah berwudu. 1. Membaca basmalah sambil cuci. Nah, tadi baca basmalah lalu cuci tangan itu adalah termasuk kepada Kedua, kumur-kumur. Ketiga, keempat, kelima, ketujuh, kedelapan. Hal yang membatalkan wudhu. Jika tadi kita sudah mempunyai wudhu, nah wudhu kita bisa batal jika hal-hal ini terdapat atau terjadi kepada diri kita. Pertama apa? Buang angin atau kentut. Kedua apa? Buang air kecil dan buang air besar. Ketiga apa? Menyentuh dubur atau kubur dengan telapak Nah, ini memegang kemaluan. Lanjut. Pingsan, mabuk atau gila. Terakhir, bersentuhan kulit antara laki-laki dan yang bukan mahram menurut sebagian para ulama. Sekarang kita perhatikan tentang tata cara berwudu. Lihat, gambar pertama sedang mencuci tangan. Gambar kedua sedang apa? Gambar ketiga sedang apa? Keempat apa? Disertai dengan gambar kelima. Keenam. Ketujuh. Kedelapan. Sembilan. Nah, terakhir hikmah berwudu. Setelah kita melaksanakan wudu yang benar, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat bagi diri kita. Silakan baca pertama. Dua, meneladani Rasulullah. Ketiga, menghapus. Keempat, menemukan rasa khusyuk dalam beribadah. Lanjut, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Lanjut, menyucikan hati dan jiwa. Dan yang terakhir, menjaga kedisiplinan. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, namun sebelum membagikan LKPD, Bapak akan bagi menjadi beberapa kelompok. Mungkin kita akan bagi kepada 4 kelompok, nanti kalian duduk dengan teman kelompoknya masing-masing, dan Bapak akan berikan tugas. Siap? Siap semuanya siap? Siap, baik. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan untuk diwarnai, lalu kalian menceritakan tentang urutan-urutan wudhu, hikmah-hikmah wudhu, dan hal yang membatalkan kepada wudhu tersebut. Jangan dikerjakan secara berkelompok ya, bisa diwarnai. Silakan anak-anak warnai dengan yang bagus ya. Sampai beres ya.
apakah sudah beres mengerjakan tugasnya? Sudah beres. Ya, tinggal sekarang kita akan melaksanakan presentasi. Presentasi yang pertama akan dibawakan oleh kelompok 1. Silakan ke depan. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian wudhu. Wudhu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil contohnya adalah buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan hilang akal. Berwudu wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Berwudu harus dilakukan dengan tertib dan benar sesuai dengan yang dicontohkan. Nabi Muhammad SAW, jika berwudu dengan benar, kita akan mendapatkan pahala. Berwudu dengan benar akan menyehatkan badan. Anggota badan yang dibasuh air wudu akan bersinar kelak di hari akhir. Ya, baik. Kasih tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 1. Coba Bapak akan menanyakan kepada kalian, adakah atau siapa yang akan memberikan umpan balik dari kelompok 1? Oh, iya boleh. Silakan. Presentasi dari kelompok 1 sangat memuaskan. Iya, kasih tepuk tangan. Silakan duduk kelompok 1. Tiba saatnya dari kelompok terakhir, dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan di depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membawakan sunnah wudhu. Membaca basmalah sambil membersihkan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga, membasuh atau mengusap anggota badan tersebut sebanyak 3 kali. Mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, posisi saat berwudu menghadap kiblat, membersihkan setiap sela jari tangan dan jari kaki ketika dibasuh dan membaca doa sesudah berwudu. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, tiba saatnya sekarang kita memberi umpan balik. Coba siapa yang akan memberikan umpan balik kepada kelompok 4? Oh, boleh. Duta Satria, silakan. Presentasi dari kelompok 4 sangat menambah inspirasi untuk saya dan teman kelompok. Ya, kasih tepuk tangan. Silakan untuk kelompok 4 duduk kembali. Baik anak-anak, tiba saatnya kita merefleksikan. Barusan kalian sudah mempresentasikan dengan hasil yang sangat memuaskan, tidak hanya dari Bapak tapi juga dari teman-teman kalian. Semuanya memuaskan. Hasilnya semuanya bisa dimengerti. Bapak sudah memberikan tadi video pembelajaran pertama, lanjut kepada video yang kedua dalam pengertian atau pembahasan tentang tata cara berwudu dengan benar. Coba tadi kita sudah belajar apa saja dari pemaparan yang sudah Bapak berikan. Pertama tentang pengertian kedua air yang bisa dipakai berwudu, dan yang terakhir adalah hikmah berwudu. Silahkan kalian belajar dengan baik di rumahnya masing-masing. Kalian bisa menggunakan media. Pada zaman sekarang kita bisa menggunakan media untuk pembelajaran. Jangan saja membuka HP untuk bermain atau bermain game. Tapi sekarang kita gunakan media untuk belajar. Sekarang Bapak akan memberikan tugas akhir pada pertemuan yang terakhir dari memahami tata cara berwudu. Ditunggu sebentar. Nah, silakan kerjakan ya anak-anak. Nanti tugasnya dikumpulkan di Bapak. Nanti Bapak akan nilai dari hasil pemahaman kalian tentang memahami tata cara berwudu.
Tadi kalian sudah belajar banyak, tinggal sekarang kita bisa mengerjakan tes akhir. Baik anak-anak, sekarang kita sudah beres pembelajaran. Tiba saatnya Bapak akan undur diri dari kelas ini. Bapak akan melanjutkan lagi ke kelas yang selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu yang akan Bapak pimpin. Ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.